Setiap nabi dan rasul diberi mukjizat yang berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat adalah kejadian luar biasa untuk membuktikan kenabian dan kerasulan. Mukjizat yang diperlihatkan nabi dan rasul disesuaikan dengan kondisi umat pada zamannya. Pada masa Nabi Isa, kaum Bani Israel adalah orang-orang yang sombong. Segalanya dinilai dengan uang, emas, dan hanya memperdulikan urusan dunia. Nabi Isa mendapat tugas untuk berdakwah kepada umatnya yang senang membantah. Karena itu, ia diberi beragam mukjizat dan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung dakwahnya. Mukjizat yang paling awal terjadi ketika ia masih bayi. Saat itu, ia sudah bisa berbicara secara lancar dengan manusia dewasa. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari warga sekitar. Hal tersebut terkait dengan tuduhan kepada ibunya, yaitu Siti Maryam. Mereka menuduh ibu Nabi Isa seorang wanita murahan karena tidak pernah menikah, tetapi bisa hamil dan melahirkan seorang bayi. Dengan tegas, Nabi Isa menyatakan bahwa ibunya tidak pernah bersalah. Ibunya termasuk perempuan yang baik, soleh, suci, dan berasal dari keturunan yang terpandang yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah dewasa, kaum Nabi Isa yang pandai berdebat sangat mengingkari adanya ruh dan hari kebangkitan. Oleh karena itu, mereka meminta Nabi Isa untuk menghidupkan orang yang sudah lama mati. Nabi Isa lalu menyanggupinya. Mereka kemudian beramai-ramai menunjukkan sebuah kuburan tua yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Salah seorang pemimpin Bani Israel menantang Nabi Isa dan tangannya menunjuk ke arah kuburan tua lalu berkata, "Wahai putra Maryam, kalau kau memang benar utusan Tuhan, coba hidupkan orang ini. Seperti yang kami ketahui, tubuh orang ini sudah ditimbun tanah beberapa tahun lalu. Kami yakin rambut dan tubuhnya sudah tidak ada karena dimakan cacing. Kamu jangan bermimpi dan berbohong, wahai Isa. Jika kamu bisa, kami akan percaya kepada dirimu dan Tuhanmu," kata warga lainnya dengan nada sinis meragukan Nabi Isa. "Baiklah, akan aku bangunkan orang ini atas izin Allah Subhanahu wa taala," jawab Nabi Isa yang terlihat tenang. Nabi Isa kemudian menadahkan kedua tangannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa mulai mendekati kuburan itu dan ia memanggil-manggil penghuni kuburnya. Seketika orang yang sudah mati itu hidup kembali. Anggota tubuhnya tetap utuh dan masih lengkap sama seperti dulu ketika ia masih hidup. Ia juga dapat berbicara dengan orang-orang yang ada di sana, terutama dengan Nabi Isa. Apakah kalian sudah percaya dengan adanya hari kebangkitan atau hari kiamat? Tanya Nabi Isa. Orang-orang Bani Israel tidak ada yang berani bersuara. Mereka semua bungkam dan masih terkejut melihat peristiwa yang baru saja mereka lihat. Lalu salah satu dari kaum itu berkata dengan nada yang berteriak, "Kami masih belum percaya dengan kenabianmu. Coba tunjukkan kehebatanmu yang lain." Nabi Isa pun bersedia dan menanyakan kepada mereka, "Apalagi yang ingin kalian minta untuk membuktikan kenabianku?" Salah satu dari mereka pun berkata, "Perlihatkan kepada kami cara membuat burung hidup dari tanah liat." Nabi Isa kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selang beberapa menit, ia mengambil tanah liat yang ada di sekitarnya. Tanah itu dibentuk seperti burung, lalu ditiup dan jadilah burung yang bebas terbang ke sana kemari. Ini merupakan bukti jika ruh itu ada pada setiap makhluk hidup. Sudahkah ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa? Ucap Nabi Isa, "Kami masih belum percaya kepadamu. Itu semua hanya permainan sihirmu. Dasar kau pembohong," kata para pemimpin kaum itu yang segera meninggalkan Nabi Isa. Demikianlah kisah Nabi Isa yang dapat menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal.
Semoga kisah ini dapat memperkuat iman kita terhadap adanya hari akhir atau hari kiamat yang benar adanya. Amin ya robbal alamin.